Halo semua, balik lagi di 411 TV. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, hari ini kita akan unboxing dan pasang sebuah device ya, kita bilang ya, bukan modifikasi secara visual. Ini adalah Blitz Power Con. Ya, ini adalah buat memanipulasi ECU. Jadi bisa naikin tenaga, especially buat mobil-mobil yang turbo ya. Jadi si ECU bakal dibohongin sama alat ini, seakan-akan dia butuh boost yang lebih besar dan bensin lebih besar, padahal sebenarnya enggak. Jadi si sensor-sensor yang ada di turbo ya, di boost pressure sensor dan satu lagi apa gue lupa ya, itu akan dibohongin. Jadi si ECU akan ngasih signal untuk naikin boost dan naikin debit bensin. Ya, ini jadi sistem yang plug and play, jadi ini nggak akan merusak si ECU bawaan ya, dia nggak akan niban bacaan yang ada di mapping yang ada di ECU bawaan. Jadi seandainya kalian punya mobil yang masih garansi, jadi kalian takut kalau misalnya garansinya angus, bisa naikin tenaga mobil kalian dengan menggunakan alat ini. Dan alat ini kebetulan untuk Civic ya, Civic FK dengan kode mesin L15C yang Civic Turbo Gen 1 ya. Nah, ini kitnya seperti ini aja. Ini akan ditaruh di bagian mesin dan wiring harnessnya juga ada. Nah, ini ya. Jadi dia hanya nge-bypass soket sensor ya. Jadi sensornya yang aslinya kabelnya ke sini, terus yang bawaan sensornya kita colok dari kabel ini. Jadi langsung di bypass ke ECU ini, komputer ini. Jadi nanti akan ngebohongin si ECU-nya. Nah, kebetulan customer-nya juga minta kita pasangin dan kita akan tes ya, karena klaim dari si Blitz sendiri ini ada kenaikan sekitar 25 HP. Jadi kalau di persentasein itu dari 170 HP ke nambah 25 HP, jadi kira-kira naik 15% ya. Dan itu gede banget, kenaikan 15% untuk sebuah part yang sekecil ini dan plug and play. Pemasangannya juga gampang banget, nggak nyampe 5 menit. Kebetulan kita ada draggy ya, jadi kita bisa ukur baseline-nya berapa, 0 ke 100-nya berapa, dan setelah dipasang jadi berapa. Tapi untuk power sendiri kita nggak bisa ukur karena kita nggak ada mesin dyno. Ya, kita ukur aja yang real life-nya aja, yang kita bisa rasain ya untuk akselerasinya. Oke, kira-kira begitu aja untuk penjelasan partnya. Ini kita akan ke mobilnya, kita akan ukur akselerasi dasarnya berapa dan setelah dipasang jadi berapa. Oke, yuk kita lanjut. Oke, jadi ini ya, tadi gue udah pelajarin. Di sini ada dua soket yang akan kita colok. Aduh, jatuh. Tet. I will be right back. Ada dua soket, jadi warna hitam dan warna putih. Karena gue kebetulan dulu pernah punya Civic Turbo juga ya, jadi gue pernah pasang yang seperti ini, yang merek lain lah ya, gue nggak akan sebut mereknya. Jadi dipasangnya kemarin nih. Dan yang untuk yang putih ini ke intake, yaitu di sebelah, nah ini di sini. Oke. Dan sama seperti yang merek yang sebelumnya gue pernah pasang, jadi seandainya ada error, dia kasih security ya. Jadi si loop ini kalau kita copot dan kita pasang, ini dia akan ngebacanya seperti mobilnya nggak diapa-apain. Jadi kita akan copot dari si ECU-nya ini. Pertama-tama kita akan pasang dengan setelan standar ya. Nanti kalau kita ada ukur akselerasinya berapa, kita akan pasang yang menggunakan power con ini. Dan kita ukur lagi akselerasinya jadi berapa. Oke, kita pasang dulu. Oke, soketnya jadi yang ini, yang female-nya kita akan pasang ke colokan ini ya, yang dibawa dari power con-nya sampai ada bunyi klik. Dan yang ini juga ke sensornya. Sampai klik. Nah, ini udah. Oke, ini akan kita kesampingin dulu. Nanti kita akan rapiin ya wiringnya ya.
kita pasang yang atas. Sudah, kita sampingin lagi kabelnya, dan ini kita pasang normalizernya dulu ya. Jadi ECU-nya akan ngebaca kalau mobilnya nggak diapa-apain. Seperti ini, yang sebelah lagi juga. Dah, ya. Jadi ini kalau dinyalain mobilnya akan seolah-olah nggak diapa-apain ya. Terus untuk power con-nya kita akan pasang di daerah yang jauh dari panas. Mungkin di sini kali ya. Mentok kan ya? Kita coba dulu. Mentok apa enggak? Nah, aman. Aman top. Jadi kita pasang di situ aja. Oke, kita sampingin sini, kita urutin nanti kabelnya supaya rapi ya. Nah. Oke, udah kepasang. Kita akan coba baseline-nya dulu ya. Jadi berapa kencang dari 0 ke 100-nya dengan keadaan standar. Yang nggak standar banget sini udah ganti filter, jadi seharusnya nanti pas dipasang power con-nya hasilnya akan lebih baik. Yuk, kita jalan. Oke, ini masih kondisi standar. Udah dinyalain mesinnya, aman, nggak ada check engine atau apa-apa. Kita jalan, kita cari track yang bisa kita jalan dari berhenti sampai 100 ya. Kebetulan kita di BSD, jadi banyak banget jalanan yang bisa kita pakai buat seperti itu. Oke. Oke, jadi ini kita lagi minggir, kita mau reset dulu draggy-nya dan nyalain recording. Oke, matiin AC, dan kita nanti bakal kerjain sama ya, gear di S karena CVT ya. Oke, kaki kiri di rem, kaki kanan gas, naikin bus, siap. Wah. Sudah. Oke. Berapa detik? Quarter mile. 9,7 detik. Lama ya. Lama banget loh ini, 9,7 detik. Ya maklumin ya, mobilnya ada full body kit, full audio, kita berdua juga. Ya 9,7 detik jadi base-nya kita. Sekarang gua akan minggir, kita akan pasang si power con-nya dan kita bakal ukur lagi. Ya, jadi dengan kita copot si normalizernya dan kita pasang ke respective soket, ini udah kepasang ya. Kita tinggal nyalain aja mesinnya, nggak ada check engine nya, mesinnya aman. Oke, kita coba cek. Oke, draggy udah di reset, udah di S, AC udah mati, field busnya jalan. Lihat berapa? Quarter mile. 9 detik. 9,0 detik ya, 9,09. Jadi kenaikannya dalam 0 ke 100 ini 0,7 detik itu lumayan banyak loh.
Asli lumayan banyak. Ya jadi ini bukti ya, bener-bener cuman dengan plug and play aja bisa naik sampai 0,7 detik 0 ke 100 nya ya. Ya itu pemasangan nggak nyampe semenit loh, bener-bener loh, gampang banget. Dan kalau kalian mau bawa ke servis ya supaya nggak ada macam-macam, nggak ada waranti angus, tinggal dicopot. Dan tadi gue baca-baca ada juga untuk ini bisa dipasang juga untuk FL1 ya, FL yang Civic Turbo terbaru. Jadi nggak cuma di Civic Turbo yang Gen 1 aja ya, Gen 2 juga bisa. Dan untuk mobil lain juga tersedia ya, bisa untuk banyak macam-macam, dia pilihannya banyak banget, nggak cuma Honda doang, Suzuki, Toyota, segala-gala juga ada ya. Kira-kira begitu. Sekarang kita balik ke toko, hasilnya udah ketahuan, mobil udah improve kenaikannya. Lanjut. Oke, jadi itu dia ya. Tadi kita udah tes, udah pakai Dragy, bener-bener berdasarkan data ya, bukan kira-kira aja mobilnya lebih kenceng. Beneran naik 0,7 detikan kira-kira ya. Ya itu lumayan, hampir 10% kenaikan akselerasinya dari 0 ke 100 ya. Considering mobilnya udah banyak banget modifikasinya, udah pakai peredam full, udah pakai body kit berat, pakai wing di belakang, tadi kita duduk berdua, dan pakai velg yang jauh lebih lebar daripada standarnya. Ya berarti kalau untuk di mobil yang masih kondisi standar pasti kenaikannya akan lebih tinggi lagi ya, lebih terasa, dan angkanya akan lebih kecil lagi, artinya mobil lebih kencang. Oke, itu dia konten kita kali ini. Boleh di subscribe buat kalian tahu uploadan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.